Selanjutnya mari kita ikuti mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau yang mulia Sayyidina Habib Mustafa bin Umar Al-Idrus dari Surabaya. Kepada beliau kami silahkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa salahid din. Wa usalli wa usallim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang telah hadir bersama dengan kita Al-Habib Mustafa bin Muhammad Al-Jufri, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Attas, Al-Habib Haidar bin Diya Al-Idrus, dan kepada seluruh keluarga besar daripada Romo Kiai Muhammad Uthman Al-Ishaqi dan Romo Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi yang telah hadir. Ada Kiai Hilmi, juga ada Gus Kevin, segenap para asatid, para tokoh masyarakat yang ada di daerah Lomair di sini, Kampung Cekor. Bingung bahasa Maduranya ini, baca cekor keliru, cekor gitu. Mudah-mudahan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau-beliau kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, dan kita semuanya yang hadir pada saat ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan, panjangkan umurnya oleh Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan seluruh kemudahan dari berbagai macam urusan-urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan berkat daripada majlis yang seperti ini, mudah-mudahan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang nantinya bukan hanya diberikan oleh Allah kesehatan, bukan hanya diberikan oleh Allah kegembiraan, bukan hanya diberikan ketenangan di dunia, nanti juga di akhirat insyaallah bersama-sama diberikan kesehatan, diberikan ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, supaya nanti di hari kiamat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan para salihin, para siddiqin, bersama para guru-guru kita, bersama Kiai Haji Muhammad Uthman Al-Ishaqi, bersama dengan Romo Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, bisa bersama-sama dengan keluarga kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini memang agak sedikit panas, betul. Semuanya pakai kipas. Saya aja yang sudah ada kipasnya di depan juga kepanasan. Tadi Masya Allah saya sangat khusyuknya karena kepanasan sampai ketiduran. Tidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, insya Allah ya, tidurnya saja dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala, amin. Apalagi yang di sana nggak bisa tidur, kipasan terus, insya Allah pahalanya bisa double dan double, amin. Allahumma amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sebetulnya segala bentuk daripada apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita itu adalah sebuah nikmat bagi mereka orang-orang yang beriman. Jadi kalau panas diberikan sama Allah nikmat. Kalau dingin diberikan oleh Allah nikmat. Diberikan kesehatan oleh Allah bahkan diberikan sakit pun bagi mereka orang-orang yang beriman itu adalah sebuah kenikmatan. Tergantung bagaimana kita tadi melihat sudut pandang cara Allah Subhanahu wa taala memperuntukkan kita dan mendudukkan kita. Kalau seandainya kita saat ini ya tidak mau untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan banyak mengeluh. Kenapa sih kok panas? Kenapa sih kok acaranya lama? Kenapa sih kok makanannya cuman begini? Kenapa sih dan kenapa? Banyak sekali pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melihatnya hal tersebut itu bukanlah sebuah kenikmatan. Tapi justru mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat. Bahkan ada para wali-wali, orang-orang soleh itu ya, ada wali-wali orang-orang soleh diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi lebih dekat kepada Allah, lebih nikmat daripada hidupnya. Walaupun kita belum sampai daripada derajat seperti begitu. Ada satu di antara sahabat Nabi, Bu, seorang sahabat Nabi bernama Umran bin Husain. Sahabat Nabi bernama Umran bin Husain. Umran bin Husain ini ya tiap hari itu selalu didatangi oleh malaikat. Malaikat itu datang mengucapkan salam, terkadang berjabat tangan dengan si Umran bin Husain tersebut. Ketika dilihat dari keadaan beliau, apa penyebab beliau itu tadi bisa berjabat tangan dengan malaikat? Ternyata beliau itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit. Apa? Bawasir. Diberikan penyakit bawasir, beser. Tahu penyakit bawasir? Pak, tahu. Itu sampai beliau itu bolnya itu keluar. Bolnya itu keluar dan menetes darah. Nah, karena kesabarannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya nikmat berupa malaikat itu tiap hari datang ke tempat beliau, ya, mengucapkan salam kepada beliau dan berjabat tangan kepada beliau. Pernah beliau itu suatu saat mencoba datang ke dokter. Ya, dokter zaman dahulu lah. Beliau sampai berobat dengan ya pengobatan alternatif namanya Kai. Pengobatan alternatif Kai itu biasanya besi, ya, cuman dengan keahlian. Itu dipanaskan, kemudian ya
di kakinya tersebut itu ditempelkan. Begitu. Subhanallah, pengobatan alternatif tersebut itu menyembuhkan beliau sampai beliau sembuh dari penyakit bawasir. Tapi apa yang terjadi? Begitu penyakitnya sembuh, malaikat tidak datang lagi. Begitu penyakitnya sembuh, malaikat tidak datang lagi. Akhirnya karena kesembuhan tersebut beliau tidak mau, beliau ingin sakit lagi. Beliau tidak teruskan pengobatannya, sakit lagi beliau kena bawasir. Malaikat datang lagi. Subhanallah. Makanya di tempat-tempat yang seperti begini, di dalam segala bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala letakkan kita. Tergantung bagaimana cara kita melihat sudut pandangnya. Kalau kita duduk di sini, ya kita merasa nyaman walaupun dalam keadaan panas. Walaupun dalam keadaan gerah. Walaupun kita lama duduknya, insya Allah itu akan bernilai sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita duduk di sini kita merasa gerah, kemudian kita sambat. Ya Allah, ya, saya duduk dari pagi ya Allah. Dari jam berapa? Jam 7. Saya duduk dari tadi ya Allah, dari jam 7, kepanasan ya Allah. Ya. Belum lagi airnya baru dikasih cuma 1 gelas ya Allah. Saya kepinginnya 1 botol. Kalau pengen 1 botol itu di belakang banyak yang jualan. Ya Allah, kenapa kok nasinya cuma bungkusan saja ya Allah? Saya kepingin nasinya yang seperti di sana itu saya lihat ya Allah. Di situ ada prasmanan, ada sate, ya, ada sop, ada macam-macam ya Allah. Pokoknya nanti waktu pulang nggak apa-apalah. Saya pura-pura salaman sama habaib terus ikut di belakang. Mantap ya, saya kasih cara kamu supaya bisa makan bersama dengan para habaib. Amin. Kelihatannya sudah ngincer dari tadi. Ya. Nah ini kalau kita itu sudut pandangnya seperti begitu, repot. Maka kita tidak akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Dan itu dianggap adalah kita duduk di sini seperti aktivitas biasa-biasa saja. Ya, padahal Pak, Bu, seharusnya saat ini kita itu dalam keadaan nikmat luar biasa. Kalau saya katakan dari sudut pandang daripada syariat, kita yang duduk di sini, alhamdulillah, saya yakin 1000 yakin sudah diberikan dunia dengan segala isinya. Kita ini sudah dalam keadaan nikmat yang luar biasa. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, Nabi Muhammad berkata, "Man asbaha aminan fi sirbih, mu'afan fi badanih, wajidan ta'ama yaumih, faka'annama hizatid dunya bihadzafiriha." Kalau ada seorang manusia di pagi hari diberikan 3 hal ini kata Nabi, maka ketahuilah sesungguhnya dia telah diberikan dunia dengan segala isi. 3 hal. Perhatikan hal ini. 3 hal ini. Kalau Anda diberikan berarti Anda itu sudah mempunyai kenikmatan yang luar biasa. Apa? Pertama kata Rasul, aminan fi sirbih. Orang tersebut dalam keadaan aman, nikmat, sentosa, bahagia. Dan saya yakin yang duduk di sini semuanya aman, di rumahnya aman, di majelisnya aman, ya, dimanapun tempat dia aman, ke pasar aman, ya, di jalan aman. Kita semuanya diberikan oleh Allah alhamdulillah keamanan yang luar biasa. Tidak ada rasa takut kita kemanapun kita berada. Kita nggak ada rasa takut. Bandingkan dengan mereka orang-orang yang apabila keluar rumah mereka takut. Tengok tuh, ya. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, mereka itu mau keluar rumah kadang-kadang takut, Pak. Ya. Mereka jangankan mau keluar rumah, di dalam rumah mereka takut dibom. Kita di sini duduk-duduk dengan nikmat acara istighosaan, acara manakipan dari jam 7 sampai jam 12.
Jam 7 sampai jam 10, jam setengah 11 lah. Ya, kita duduk di sini kita aman. Enggak ada yang ganggu. Yang ganggu cuma satu saja. Perut kita. Perut kita dari tadi demo. Ya. Tapi alhamdulillah tadi saya sudah sarapan di sana. Jadi enggak sampai demo tadi. Ya. Ya. Kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan negara Republik Indonesia ini adalah negara yang luar biasa. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa di mana kita mau melakukan apapun, bahkan melakukan kegiatan seperti begini kita enggak takut, mudah, gampang, enggak sulit. Ya. Di tempat-tempat lain ya, kemarin saya diundang di Al-Khidmah Singapura itu. Itu acara di sana enggak seperti di sini. Mau bikin acara itu ya surat dulu, izin dulu ke pemerintah sampai dua minggu, bahkan sampai satu bulan. Di sini enggak perlu. Tadi katanya panitianya ini setengah dadakan, Beb. Di sini setengah dadakan, nggak ada masalah. Yang hadir lihat ini, lebih banyak dari jamaah yang ada di Singapura sana. Padahal itu sudah dipersiapkan 1 tahun mungkin. Kalau di sini cuma dadakan seperti ini yang hadir sampai 1.000 orang, masya Allah. Nggak pakai bingung, paling cuma datang ke kepala desa ngomong bahwa di sini ada acara. Kalau kepala desanya banyak bertanya, sambil bawa sarung cukup. Enggak ada kepala desanya ini. Enggak ada ya. Tuan rumah ada kepala desanya. Oh panitia, ya kepala desanya enggak ada. Berarti enggak bawa sarung kemarin itu. Coba bawa sarung sama baju koko, ya sarungnya lamiri, ya insya Allah kepala desanya datang. Ya kita enggak repot, alhamdulillah. Nikmat itu. Kenikmatan kita berada di negara kita. Di luar sana bikin acara istighofaan, maulidan. Bahkan Anda bikin di Arab Saudi acara maulidan, bisa-bisa Anda akan ditangkap. Di sini nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri. Dan yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di pagi hari diberikan kenikmatan yang kedua apa? Mu'afan fi badanih, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala jasmaninya. Kita alhamdulillah yang ada di sini saya yakin semuanya dalam keadaan sehat. Betul? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Enggak ada. Semuanya dalam keadaan duduk sehat, mungkin ya sedikit-sedikit sakit mah. Itu nggak ada masalah, nggak problem. Ya makanya kalau hadir majelis jangan lupa bawa proma. Jadi kalau ada sedikit goyangan dikit, langsung diminumin. Ya, jadi kita diberikan kesehatan. Nikmat sehat itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Banyak orang tidak merasakan bahwa ketika diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak diberikan kenikmatan. Bu, Pak, Anda tahu dari ujung kaki sampai ujung kepala ini kita diberikan oleh Allah seluruh anggota tubuh dan badan yang sangat bernilai tinggi di sisi manusia semuanya. Bahkan anggota tubuh kita ini, anggota tubuh kita dari ujung sampai ujung nggak akan ada gantinya selamanya. Manusia dengan berbagai macam teknologi yang mereka miliki, bisa nggak kira-kira ada seorang manusia mampu untuk menciptakan, jangankan menciptakan organ-organ tubuh yang ada, ciptakan telinga saja nggak bisa. Kalau ada orang telinganya terputus, bisa nggak beli telinga? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau ada orang punya tangan terputus begini, ada nggak orang jualan tangan seperti begini? Nggak ada. Padahal teknologi manusia zaman sekarang itu katanya luar biasa. Ya, akan tetapi ya, teknologi daripada hal tersebut tidak bisa untuk membuat ya sesuatu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita hitung ya. Oh, ada di sana. Oh. Ya. Kepala desanya ada di bawah.
Suruh naik ke atas biar kelihatan. Oh, panitia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita itu anggota tubuh yang sangat bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tengok ya, kita di dalam tubuh kita ya yang tidak bisa dibuat oleh manusia, kita mempunyai 2 ginjal misalnya. Kita punya dua ginjal. Satu ginjal itu kalau dijual di pasar gelap itu bisa harga 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. 2 miliar, 3 miliar. Itu satu ginjal. Kalau dijual di pasar, tahu pasar gelap Pak? Tahu pasar gelap? Enggak tahu. Pasar gelap itu pasar enggak ada lampunya, itu gelap. Pasar gelap itu satu ginjal dijual 3 miliar, dijual 4 miliar. Ya, dijual 3 miliar, dijual 4 mil. Itu satu ginjal. Kalau 2 ginjal bisa 8 miliar. Belum anggota tubuh yang lainnya. Belum jantung, belum ya. Itu kalau kita hitung-hitung organ tubuh di dalam itu tidak pernah bisa diganti oleh siapapun. Anggota tubuh yang ada di dalam diri kita itu bisa berharga ratusan miliar kalau dihitung-hitung. Maka kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya itu gratis. Semuanya apa? Diberikan oleh Allah gratis, tanpa bayar. Itu nikmat luar biasa. Kalau satu saja dicabut ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil satu, nggak akan bisa gerak daripada manusia itu. Bahkan kita hidup di dunia ini di tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin itu waktu peristiwa yang namanya corona, ya, waktu peristiwa orang itu kalau sakit nggak bisa nafas, beli oksigen. Satu tabung oksigen itu satu tabung oksigen, ya. Satu tabung oksigen itu harganya 2 juta, 1,5 juta. Nah kita di sini menghirup ya udara oksigen dari Allah. Bayar gak? Bayar. Nah kalau Anda disuruh bayar gimana? Itu semuanya gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Gak bayar. Nikmat besar ini. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Itu nikmat yang kedua. Nikmat yang ketiga, kata Rasul, kalau Anda diberikan yang nikmat yang ketiga berarti Anda sudah diberikan dunia dengan segala isi. Apa? Wajidan ta'ama yaumi. Kalau Anda di pagi hari Anda diberikan keamanan, Anda ya mendapatkan dalam keadaan sehat, dan yang terakhir Anda bisa makan untuk hari itu. Makan untuk hari itu. Kalau kita bisa makan untuk hari itu, ya, maka kita sudah diberikan oleh Allah semua kenikmatan. Kalau kita lihat ya hari ini hampir di seluruh daripada Indonesia, ada enggak ya di daerah kita saja. Daerah kita, daerah Lomair ini, Desa Cekor ini, ada enggak yang kelaparan? Ada enggak yang enggak bisa makan? Hah? Sobuh. Ada? Enggak ada. Enggak ada yang kelaparan. Enggak ada yang enggak bisa makan. Ya. Kalau ada yang enggak bisa makan, itu ada kepala desanya, pasti akan diganti oleh kepala desa. Yakin? Iya. Wong acara segini saja itu kepala desanya pasti kan andil, pasti kan. Iya. Apalagi cuma 1 orang, 2 orang. Kita alhamdulillah semuanya nggak ada yang kelaparan. Untuk hari itu saja kata Nabi Anda sudah diberikan. Sedangkan kita bukan hanya untuk hari ini. Makanan kita itu mungkin untuk sebulan. Di rumah kita itu beras untuk seminggu sudah habis. Seminggu sudah disiapkan. Alhamdulillah di tempat kita daerah sini ayam banyak.
Bukan hanya ayam kita, ayam tetangga kadang-kadang kita sembelih. Nemu kan? Iya toh? Tempat kita apa yang nggak ada? Mau cari daripada, ya kalau memang nggak ada ayam, sayuran banyak. Tinggal diambil sayuran, digodok jadi. Nggak pakai minyak nggak pakai minyak bisa, tinggal makan. Kenikmatan apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berarti kita ini kalau sesuai kriteria daripada Rasulullah, tidak ada satupun di antara diri kita yang tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar nikmat, tapi digiring kepada diri kita. Kita semuanya digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita sudah mendapatkan dunia dengan segala isi. Jangan sampai kita itu tadi sudah diberikan nikmat yang luar biasa seperti begini. Pertama, kita banyak mengeluh kepada Allah. Kita berkata, ya Allah, saya ini kok tidak Engkau berikan rumah yang besar ya Allah. Tidak Engkau berikan makanan yang enak. Banyak mengeluh kepada Allah. Nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuntut balik kepada kita semuanya. Dan jangan sampai, ya, karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita semuanya saat ini, itu menyebabkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan hamba-hamba yang tidak bersyukur dan dicabut daripada kenikmatan tersebut. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita selalu kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan sampai akhir hayat hidup kita, insyaallah kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah makanan bukan hanya untuk hari ini, di hari-hari yang akan datang. Dan insyaallah kepala desa yang telah hadir Bu, ya, insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan. Dan insyaallah bisa jadi kepala desa di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal. Karena hadir, saya doakan ini. Tadi kirain tidak hadir. Kalau hadir saya doakan ke Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, dilancarkan daripada rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.